Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share kegiatan aku hari ini lagi ya. Gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat atau baik-baik saja dimanapun kita berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalian tahu nggak nih aku lagi masak apa ya? Sebenar banget udah lama banget aku tuh nggak masak soto ya. Pokoknya udah sekitar adalah 1 bulan dan kali ini alhamdulillah aku masak lagi soto. Untuk bumbunya seperti biasanya ya teman-teman, dan sebelum aku bikin bumbu di sini tuh aku mau alupi ataupun mau ngerebus mie putihnya ya teman-teman. Dan untuk aku bumbunya seperti biasanya juga ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada merica, jahe kunyit, dan juga ada juga serai dan daun jeruk ya teman-teman. Kalau kalian mau kasih daun salam juga boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Lanjut di sini aku juga mau iris-iris untuk perbawangan, maksud aku bawang merah untuk bawang gorengnya ya teman-teman, karena untuk hari ini aku nggak punya stok untuk bawang merahnya. Di tempat aku bawang merah sekarang lagi berapa ya harganya, seperempat itu 8 ribuan teman-teman, berarti 30 berapa gitu ya, kalikan sendiri 8 kali 4. Oke lanjut, di sini aku mau goreng untuk perbawangannya, dan untuk bumbunya tadi sebenarnya udah aku halusin dan udah aku blend gitu ya teman-teman, dan udah aku masak juga, dan ini tinggal aku cemplungin aja, karena sebenarnya niat awal tadi tuh nggak pengen bikin video, ternyata waktu aku masak-masak kok sayang gitu ya, kan udah lama banget aku nggak bikin soto. Dan di sini lanjut aja aku cemplungin aja lah ya teman untuk bumbunya yang udah aku oseng-oseng tadi, dan udah aku siapkan untuk si airnya ke dalam panci, karena airnya udah sedikit mendidih, jadi aku masukkan aja ke dalam pancinya. Untuk bawang gorengnya jangan lupa diaduk-aduk sampai benar-benar matang, jangan sampai dibiarkan gosong ya teman-teman, sayang juga kan kalau gosong nggak bisa kemakan juga. Pokoknya mah kurang sedap aja gitu ya teman-teman kalau bikin soto tanpa bawang goreng gitu ya, ibaratnya hidupku tanpa dirimu. Ada-ada saja ya Bunda Zara ini ya. Nah teman-teman udah pada pernah bikin soto belum nih? Bumbunya kan simpel, gampang banget, cepet juga, yuk bikin. Karena di sini tuh aku masih ada sisaan ikan ya teman-teman, pokoknya adalah ikan yang nggak ke makan gitu, makanya di sini tuh aku masukkan ke kulkas. Lanjut aku goreng aja lagi gitu teman-teman. Biasanya kalau nggak dibikin soto seperti ini aku suwir-suwir terus aku kayak crispy gitu loh teman-teman, jadi enak juga, daripada sayang juga kan mubazir kalau nggak dimanfaatin. Oke teman-teman, di sini untuk bumbu-bumbunya, seasoningnya aku masukin semuanya ya, untuk royco, micin, garam, semuanya aku masukin, karena kebetulan tadi itu udah ngagolak apa ya, udah mendidih gitu loh teman-teman. Oh ya, kemarin tuh masih ada yang nanya, Bun apa orang Sunda gitu ya. Sebenarnya di sini tuh aku bukan orang Sunda, aku asli orang Jawa teman-teman. Bahasa aku tuh bahasa Jawa sehari-harinya. Tapi berhubung suami aku tuh orang Sunda dan mertua aku di sini tuh juga ngomongnya Sunda, di sini tuh kadang suka ikut belepotan gitu ya teman-teman, ngomongnya suka kecampur aduk. Makanya bukan aku yang orang Sundanya tapi suami aku ya teman-teman. Kalau ada yang bertanya juga seperti ini, apa orang Sumatera itu banyak yang Jawa katanya gitu ya. Orang Sumatera itu kan banyak ya teman-teman, ataupun di Sumatera itu banyak berbagai macam daerah gitu ya. Dan kebetulan di sini tuh aku orang desanya teman-teman. Kalau orang desa itu kebanyakan bilangnya ataupun bahasanya itu ya bahasa Sunda sehari-harinya, bahasa Jawa gitu ya teman-teman sehari-harinya. Kalau kalian orang mana nih dan bahasanya sehari-hari yang dipakai apa nih, boleh komen-komen ya. Kalau bahasa Malaysia gimana nih? Mungkin ada juga yang nonton dari Taiwan juga. Bahasa Taiwan itu kayak mana ya teman-teman? Kalau bahasanya asing itu kayaknya gimana gitu ya. Tapi kalau udah kebiasaan ya nggak gimana-gimana gitu kan. BTW di sini tuh udah matang untuk dagingnya, tinggal satu gorengan lagi, dan ini aku sambil iris untuk si kolnya. Kalau soto di tempat aku tuh ada kolnya ya teman-teman, kayak serasa wajib gitu ya. Ada kol, ada mie putih gitu ya. Kalau di tempat kalian isinya soto itu apa? Dan mungkin ada nih buat teman-teman semua yang orang sate soto apa ya, itu soto Betawi ya, orang Betawi. Apa nih resepnya, bumbu-bumbunya gimana, simpelnya, boleh ya untuk tulis-tulis di kolom komentar juga.
Dan untuk kolnya aku iris-iris seperti ini teman-teman, dan untuk seledrinya juga nanti aku iris-iris, tapi di situ aku sambil ngangkat si dagingnya karena takutnya gosong juga ya kan. Kalau masak seperti itu tangannya jadi beberapa cabang, kanan kiri dicabak semuanya ya teman-teman. Untuk si kuahnya tadi tuh udah hampir matang tapi belum matang, maksudnya udah mendidih, tapi aku rasa aku kecilin banget apinya gitu ya teman-teman. Lebih enaknya kalau kuahnya ini tuh dikasih campuran kayak tulang belulang kayak sayap, kemudian kepala ceker kayak gitu, mantul banget. Tapi berhubung di sini aku nggak ada, yaudah kayak gini aja udah layan, nikmat banget. Hari ini udah pada masak belum nih teman-temanku semuanya? Masak apa? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar juga. Dan ini tuh aku udah iris-iris untuk seledrinya ya teman-teman, ataupun daun bawang, daun bawang bukan daun bawang tapi ya daun seledri. Nah ini tuh aku beli beningan ya komplit untuk si wortel. Terus kol ada juga, seledri itu harganya Rp3.000 sekarang. Kalau dulu mah cuma 2.000 teman-teman, kalau sekarang udah naik lagi. Dan ini tadi aku juga udah kasih cambah. Alhamdulillah ini udah matang, udah siap maksudnya untuk isiannya seperti mie, kol, kemudian cambah. Untuk seledrinya juga di sini udah selesai. Aku campur-campur bawang gorengnya ya teman-teman. Kemudian di sini aku masukkan untuk si daun seledrinya ke dalam kuahnya biar lebih mantul, lebih wangi ya teman-teman, sama dicampur sama bawang gorengnya yang udah aku goreng tadi. Jadi aku bagi dua, yang satunya ditaruh di bagian mie-nya, yang satunya ditaruh di kuahnya. Untuk persambalannya juga sama, di sini udah aku goreng tadi, aku kasih garam sama penyedap rasa aja. Kemudian aku ulek-ulek sampai halus ya teman-teman. Makan soto tanpa sambal seperti itu hampa banget teman-teman. Mendingan aku kayak nanti dulu lah makannya gitu ya kan. Kira di sini ada yang samaan gak sih sama aku gitu ya kan, apalagi makan bakso, soto, mie ayam seperti itu tanpa cabe, mendingan kayak nanti dulu gitu ya. Kurang mantep gitu loh teman-teman, jadi mendingan cari cabe dulu gitu ya. Kalau misalnya nggak ada di rumah cabe, mending cari cabe dulu. Oke, ini kuahnya juga udah mateng. Lanjut aku kasih per bawang gorengan, dan juga lanjut di sini aku mau kasih royco lagi. Karena tadi tuh rasanya pas aku cicip-cicip kok kurang asin gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku kasih royco aja dulu lagi. Nah oke, lanjut setelah udah selesai semuanya, tinggal beberesnya ya teman-teman, jangan salpok lah ya, pokoknya beberes terus. Nah ini setelah masak pastinya juga ada cucian piring yang harus dicuci, dan pokoknya masya Allah teman-teman, harus selalu sabar dan sabar karena setiap hari kerjaan kita ya kayak gini aja ya teman-teman. Kadang-kadang suka ngerasa bosan sendiri gak sih? Kayak perasaan baru aja cuci piring udah ada cucian piring lagi yang menumpuk gitu kan. Ya gimana lagi gitu ya kan, karena kita kan sehari-harinya ya makan terus masak lagi, makan masak lagi gitu. Oke teman-teman, setelah aku cuci piringnya udah selesai, lanjut di sini aku mau bilas-bilas pakaian aku ya teman-teman. Dan itu udah ini geloncorannya udah kencang banget. Mungkin ada yang komen lagi, cara bilasnya kok kayak gitu ya. Ini tuh menurut aku malah kayak sekaligus
bersih dan juga mensucikan ya teman-teman, karena kita ngebilasnya dengan air yang mengalir deras seperti ini gitu. Nah teman-teman lagi apa nih pas nonton video aku? Ada kayak yang lagi nyuci pakaian ataupun ada yang lagi rebahan sambil santai-santai gitu? Malah komen-komen di kolom komentar ya, siapa tahu ada yang sama nih lagi beberes rumah juga dan sambil masak. Ini untuk pakaian adik Dinda juga aku lanjut cuci lagi karena tadi tuh banyak banget yang ketinggalan gitu ya kan. Dan di sini aku sambil mau beres-beres di area rak piring aku yang super duper berantakan terus ya teman-teman. Pokoknya di bagian sini tuh selalu berantakannya gitu karena warna-warninya juga masih warna-warni banget. Ada merah, kuning, hijau, dan biru. Setelah dirapiin seperti ini aku yakin pasti nanti berantakan lagi gitu ya kan. Itu aku kayak apa ya teman-teman, kayak sisi-sisin dulu bagian piring-piring, terus bagian apa gelas-gelas dan juga perabot-perabot yang lainnya itu aku jadiin kayak satu kategori. Ya Allah, satu kategori, Allah. Ini ya seperti itulah ya teman-teman, gak bisa bilang lagi aku, pokoknya seperti ini bisanya. Walaupun diberesin berantakan lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya buat kalian semuanya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Yuk mari makan untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.